Halo rekan mahasiswa semua ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan topik antropometri dalam ergonomi ya. Kaitannya dalam hal ini adalah desain furniture ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ya, akan saya tampilkan video ya supaya Anda mendapatkan gambaran ya bagaimana sih peran antropometri itu dalam ergonomi furniture ya. Simak video berikut ini. Oke, begitu tadi ya untuk video singkat mengawali pertemuan kita kali ini. Sebelumnya salam sejahtera dan sehat selalu bagi Anda semua ya. Semoga tetap semangat dalam melakukan atau mengikuti perkuliahan ya. Nah, dari video tadi Anda sedikit banyak sudah bisa menyimpulkan ya kegiatan apa saja. Dalam arti di sini adalah sebuah ruang dapur ya. Di situ ya banyak kegiatan antara lain ya memasak, kemudian kegiatan ambil barang dan meletakkan barang, menyimpan barang ya, perabotan dapur ya, baik yang dipakai ataupun tidak dipakai. Jadi kenapa saya munculkan video dapur di awal perkuliahan ya, bahwa saya ingin menunjukkan bahwa dapur ya, dapur itu kan ruang untuk masak-masak ya, bahkan di dapur itu juga kadang ya terdapat juga aktivitas ataupun kegiatan makan bersama dengan anggota keluarga. Dalam hal ini maksudnya ya bahwa di dapur itu ada suatu susunan ya, kitchen set ya atau rak di dapur ya, ada kulkas, ada rak untuk penyimpan barang, ada meja untuk memasak mengolah makanan ya, dan sekaligus ada pelaku kegiatan ya atau pengguna kegiatan yang mereka melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan masak-memasak ya pastinya. Nah, dalam hal ini ya sangat penting untuk bagi Anda ya mengetahui antropometri, kaitannya dalam ini adalah ergonomi furniture. Nah, bagaimana lengkapnya kita ikuti perkuliahan setelah ini ya. Oke, simak ya. Saya share dulu untuk
presentasinya. Antropometri dalam ergonomi. Tapi sebelumnya kita pastinya ya berkenalan dulu dengan yang pertama antropometri dan ergonomi itu apa? Ya, kemudian tujuan dari pendekatan antropometri. Dan kemudian apa saja yang menjadi perhitungan yang ditetapkan pada ergonomi. Dan yang terakhir ya, bagaimana ergonomi itu diaplikasikan ya dalam desain furniture. Seperti itu ya. Nah, pengertian antropometri ergonomi. Kita bahas dulu ya terkait dengan antropometri. Antropometri itu ada dua kata ya, antara antro dan metri. Antro itu artinya manusia dan metri itu artinya ukuran. Nah, secara definitif antropometri itu dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Jadi manusia itu dari atas kepala sampai dengan ujung kaki ya, itu kita ukur baik dalam keadaan statis maupun dalam keadaan dinamis. Seperti itu ya. Berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia yang nantinya ya, ilmu itu nanti atau ukuran dimensi tubuh manusia itu akan dipakai sebagai acuan dalam kita mendesain furniture. Dalam hal ini kita bicara tentang furniture ya, atau apapun itu terkait dengan antropometri ya. Nah, kemudian antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain suatu yang dipakai manusia. Itu menurut Sanders dan McCormick ya. Dan antropometri secara luas digunakan untuk pertimbangan ergonomi dalam suatu proses rancang bangun fasilitas yang merupakan faktor yang penting dalam menunjang peningkatan pelayanan jasa produksi. Ya, itu adalah antropometri ya. Nah, antropometri itu yang kaitannya dengan ukuran dimensi tubuh manusia ya, yang tadi saya sampaikan, diukur secara statis dan diukur secara dinamis. Pada gambar yang bisa Anda lihat ya, beberapa kegiatan aktivitas dinamis ya dalam kehidupan kita sehari atau istilahnya daily activities ya, dari kita berbaring ya, dari kita agak ya naik dari pembaringan ya, kemudian kita menjangkau sesuatu di atas ya, seperti ini ya, kemudian kita bergerak lagi, jongkok, duduk dengan tangan di ini ya, di meja. Ini mungkin katakan ini meja kursi kuliah ya, bisa katakan seperti itu. Kemudian kita agak jengkeng ya, mungkin ini sedang mengetik sambil agak jongkok gitu. Dan seterusnya ada orang berkhotbah, ada orang bekerja, ada orang ini ya lagi di bengkel, ada orang main piano, ibu-ibu yang lagi menyetrika, memasak ya, dan seterusnya di kafe menjahit. Ini ada lagi main piano. Nah, aktivitas ini adalah antropometri tubuh manusia yang diukur secara dinamis. Ya, ini ya. Nah, pengertiannya apa? Yang pertama antropometri statis ya, merupakan ukuran tubuh dan karakteristik tubuh dalam keadaan diam ataupun statis untuk posisi yang telah ditentukan atau standar. Contoh, tinggi badan, lebar bahu ya, jadi dia tidak mengalami pergerakan. Nah, kemudian antropometri dinamis adalah ukuran tubuh ataupun karakteristik tubuh dalam keadaan bergerak ya, atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerja tersebut melaksanakan kegiatan. Contoh, tangan kita bergerak nih, putaran sudut tangan, putaran sudut ya, putaran pergelangan kaki. Jadi tubuh kita bergerak. Nah, seiring dengan tubuh kita bergerak itu ataupun yang dimaksud dengan antropometri dinamis, maka otomatis ukuran tubuh kita juga mulai mengalami pergerakan ya. Dalam arti dia tidak lagi bisa disebut dengan statis. Jadi ukuran tersebut berubah. Nah, ukuran tersebut berubah itu nantinya yang akan menjadi acuan dalam seorang desainer melakukan rancangan furniture ya. Seperti ini, misalkan orang lagi main piano ya, main organ nih, kakinya ya, kalau dibanding dengan orang duduk dalam arti statis ya, dia cuman paling duduk kaki di bawah ya, setelah dia duduk meletakkan badan ya di alas
kursi, kemudian kakinya dibiarkan ke bawah ya, dan aktivitas tangan pun dia tidak banyak pergerakan. Nah, dalam hal ini si orang ini ya, dia melakukan pergerakan di kaki dan maupun di tangan. Nah, pergelangan ini ya, sudut putar tangan, sudut putaran pergelangan kaki, nah dia bergerak ya. Nah, nantinya pergerakan inilah nanti akan menjadi acuan kita menentukan tinggi dari piano ya, yang dari bawah ya. Kemudian menentukan jarak dari piano ke pemainnya ya, pemain piano tersebut. Kemudian menentukan tus-tus yang diinjak di kaki. Ini kan di kaki kan, diinjak kan di sini. Dan seterusnya ya. Jadi beberapa antropometri itu dijadikan acuan atau dijadikan standar dari pengukuran perancangan desain furniture. Tujuan pendekatan antropometri adalah agar terjadi keserasian antara manusia dengan sistem kerja atau man machine system ya, sehingga menjadikan tenaga kerja dapat bekerja secara nyaman, baik dan efisien. Jadi di sini kan kalau kita bekerja ya, misalkan kursinya terlalu tinggi, kita mau duduk juga repot ya. Kita terlalu ketinggian nih, mau ngetik nggak enak, nggak nyaman. Kemudian posisi meja terlalu rendah, sehingga kalau kita mengerjakan suatu posisi mengetik kita membungkuk, yang nantinya lama-lama juga pasti akan berakibat atau berdampak pada kesehatan kita kan, di punggung, di perut, bagian kaki ya, kaki bagian paha dan seterusnya. Nah, kemudian data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan dimensi manusia yang memakainya. Nah, dimensi yang diukur pada antropometri yang statis ya, diambil secara linear atau lurus dan dilakukan pada permukaan tubuh manusia maksimum agar hasilnya dapat representatif. Maka pengukuran harus dilakukan dengan metode tertentu terhadap individu. Nah, rancangan yang mempunyai kompatibilitas tinggi dengan manusia yang memakainya sangat penting untuk mengurangi timbulnya bahaya akibat terjadi kesalahan kerja atau akibat adanya kesalahan desain ya, atau design induced error. Lanjut ya, terkait dengan ergonomi ya, beberapa pergerakan ya yang menunjukkan bahwa furniture ya, dia setelah mempelajari antropometri tubuh manusia tadi, atau dia mengacu pada ukuran dimensi tubuh manusia ya. Nah, di sini terlihat di gambar ya, bahwa misalkan ya, lebar kursi. Nah, ini dalam inci ya. Nah, ada ketentuan ukurannya di sini. Ya, pastinya. Jadi orang ini ya dapat berbaring, dalam arti duduk sambil berbaring dengan nyaman, dapat duduk dengan menyelonjorkan kakinya dengan nyaman ya, dapat meletakkan tangannya di pegangan tangan di kursi dengan nyaman, sehingga mereka ini dapat melakukan aktivitas ngobrol, aktivitas ini makan ya, misalkan ya, dengan nyaman dan efektif ya. Kita lanjut untuk ke ergonomi ya, bahwa ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon dan nomos ya. Ergon itu artinya adalah kerja, sedangkan nomos artinya ukuran. Nah, secara terminologi, pengertian ergonomi merupakan suatu peraturan mengenai bagaimana hubungan manusia dan fasilitas yang digunakan dalam melakukan kerja, termasuk sikap dan pola kerja ya. Ilmu ergonomi ini mempelajari tentang interaksi hubungan manusia dengan sistem kerjanya, yaitu ergonomi yang dimaksud adalah berkaitan dengan ilmu faal ya, anatomi, kemudian berkaitan dengan psikologi ya, dengan fisika dan teknik yang mempertimbangkan keserasian manusia dengan pekerjaannya. Nah, secara umum dari penerapan ilmu ergonomi ya, antara lain yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya-upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dapat berakibat cedera ataupun penyakit akibat kerja. Nah, selain itu juga ilmu ergonomi digunakan untuk menurunkan beban kerja fisik maupun mental ya, dalam rangka apa? Mengupayakan kepuasan kerja ya yang kita lakukan. Penerapan ergonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat ya, yang pastinya dapat berguna untuk meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif ataupun setelah tidak produktif. Jadi kalau kita terbiasa bekerja sambil membungkuk ya, karena ukuran mejanya ketinggiannya terlalu rendah ya, dampak jangka panjang ya, punggung kita akan terasa sakit terus, hanya kita akan menjadi bongkok ya. Contohnya seperti itu, contohnya bisa dipahami ya.
Nah, kemudian perhitungan yang diterapkan pada ergonomi, ya, terkait dengan antropometri tadi ya, yang diukur ya, meliputi di sini ada 3 pembagi ya. Ini sebenarnya antropometri itu dibagi menjadi 2 kriteria ya, antara pria dan wanita. Ya, nah ini dalam arti ini adalah dianggap sama ya. Jadi pria wanita itu dia memiliki badan, bahu, pinggul, siku dan sebagainya kan. Nah, jadi di sini adalah yang kita pastikan di sini ya, ini berlaku ukurannya untuk pria dan wanita ya. Antropometri posisi berdiri meliputi ya, diukur tinggi badannya, tinggi bahu, tinggi pinggul, tinggi siku, tinggi depan dan panjang lengan. Nah, kemudian kalau untuk posisi antropometri posisi kepala ya, yaitu jarak antara vertek dengan dagu, kemudian jarak antara mata dengan dagu, jarak antara hidung dengan dagu, jarak mulut dengan dagu, jarak antara ujung hidung dengan lekukan lubang hidung, jarak antara ujung hidung dengan kepala belakang, jarak antara dengan belakang kepala, jarak antara vertek dengan lekukan di antara kedua alis, dan jarak antara vertek dengan daun telinga atas. Kemudian kalau terkait dengan antropometri duduk yang kita ukur ya, yaitu tinggi lutut. Ya, kalau kita mau duduk ya nantinya. Kemudian lipat lutut punggung ya. Pinggul ini mestinya. Kemudian tinggi duduk, lipat lutut telapak kaki, kemudian panjang lengan bawah dan lengan atas. Itu yang diukur ya. Nah, kemudian untuk mendesain produk yang secara ekonomis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau mendesain desain produk yang ada di lingkungan haruslah disesuaikan dengan antropometri manusia yang ada dengan itu. Sebab jika tidak sesuai maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan terjadi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Ya, misalkan terkait antropometri tangan nih, panjang tangan ya diukur, kemudian panjang telapak tangan, lebar tangan sampai ibu jari, lebar tangan sampai mata karpal, kemudian ketebalan tangan sampai mata karpal, lingkar tangan sampai telunjuk, dan lingkar tangan sampai ibu jari. Ya, sedangkan untuk antropometri kaki terkait dengan panjang kaki, lebar kaki, jarak antara tumit dengan telapak kaki yang lebar, lebar tumit, lingkar telapak kaki, dan lingkar kaki membujur. Jadi misalkan ya, yang untuk antropometri itu kita selain untuk furniture kita butuh untuk membuat ya sebuah sepatu, sebuah sandal, kemudian kita apapun itu yang berkaitan dengan kaki. Ya, jadi kita mengacu pada antropometri kaki. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, bagaimana dengan ergonomi dan furniture itu sendiri? Ya. Peran ilmu ergonomi berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan manusia sehari-hari pastinya ya. Nah, untuk itu dalam pembuatan sebuah furniture penting bagi seorang desainer untuk mengetahui postur tubuh manusia di mana produk tersebut akan digunakan dan dipasarkan. Sebagai contoh ya, saya kasih contoh akan terlihat perbedaan yang signifikan kalau kita sedang memperhatikan furniture yang dipasarkan di dalam negeri maupun dibandingkan untuk dipasarkan ke luar negeri, seperti ke negara-negara Eropa maupun Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena hal tersebut dikarenakan postur tubuh orang manusia postur orang Asia secara umum berbeda dengan postur tubuh orang Amerika ataupun Eropa. Ya, pastinya ya, dari ketinggian, dari berat badan ya, dan seterusnya. Nah, melihat tersebut akan terlihat jelas standar ergonomi furniture untuk produk rumah tinggal jelas berbeda dengan orang Asia yang rata-rata punya postur tubuh pendek dan kecil ya. Furniture yang dirancang untuk digunakan haruslah berdasarkan pada kriteria yang terdapat pada studi ergonomi ya, dengan pertimbangan aspek manusia terhadap lingkungannya. Nah, hal tersebut biasa juga disebut dengan kata lain ya, perlu mempertimbangkan human factor yang memiliki peran penting dalam kenyamanan.
Nah, para desainer dalam membuat furniture ya, selain pertimbangan aspek-aspek seperti bahan baku, kemudian ada estetika, konstruksi, dan gaya desain. Sebenarnya ada satu hal yang sangat penting dipertimbangkan, yaitu peranan ilmu ergonomi. Nah, faktor ergonomi diperlukan dalam desain furniture yang bertujuan apa? Agar pengguna produk furniture itu tetap nyaman beraktivitas. Seorang desainer dalam merancang sebuah kursi ataupun tempat duduk perlu mempertimbangkan bentuk yang indah dan pas sehingga dapat mempertahankan postur tulang punggung yang fisiologis. Ya. Nah, faktor ergonomis yang didasarkan pada perkenaan dengan kenyamanan manusia ketika beraktivitas, hal yang akan dicapai itu adalah antara lain agar saat orang yang sedang beraktivitas itu dapat duduk ya, di mana kerja otot tubuhnya tidak perlu berkontraksi sehingga tidak mudah lelah. Ya, Anda bayangkan jika kita duduk sampai berjam-jam, ya, padahal kursinya itu tidak nyaman atau tidak ergonomis. Nah, pastinya akan ya kerja otot tuh akan berlebihan, akan berkontraksi. Hanya apa? Mudah capek, kemudian otot-otot terasa tegang, kenceng ya rasanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian aspek dalam perancangan sebuah furniture harus memenuhi standar ekonomi mulai dari penggunaannya ya, apakah dia seorang balita ataupun orang dewasa. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk pengguna kursi bila untuk anak-anak ya, di mana fase ini seorang anak masih dalam masa pertumbuhan. Nah, sehingga harus memperhatikan standar ergonominya. Dan ketika seorang duduk di set meja kursi yang tidak nyaman atau karena terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, maka hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan tulang belakang yang mengakibatkan kelainan tulang seperti skoliosis, lordosis ya, dan kifosis. Hal tersebut disebabkan karena posisi yang salah ketika duduk ya, antara lain karena furniture itu tidak memenuhi standar ekonomi manusia. Ketika kelainan tulang tersebut yang saya sebut tadi ya, skoliosis, lordosis, dan kifosis itu merupakan dampak jangka panjang ya, sedangkan untuk dampak jangka singkat karena furniture yang asal bikin itu tadi ya dan asal jadi, pada umumnya orang yang duduk akan mengalami rasa nyeri sendi ya, jadi itu lumayan agak bikin deg-degan ya. Kalau cuma sekedar nyeri sendi sesaat nggak masalah, tapi kalau itu berkelanjutan terus maka akan terjadi tadi penyakit yang saya sebut tadi ya, 3 masalah tulang ya. Sehingga jika sudah mengalami hal tersebut, orang akan cenderung malas beraktivitas seperti bekerja atau berkegiatan untuk belajar. Contohnya ya, karena fasilitas duduknya itu tadi atau untuk mengerjakan itu tadi itu tidak nyaman. Seperti itu ya maksudnya. Nah, kemudian empat prinsip penting menurut Sanders dan McCormick ya 1992 dalam Kotial 2004. Bagaimana prinsip derajat kepentingan? Benda-benda yang paling penting harus di lokasi yang mudah diakses dan dimanfaatkan. Jadi keterjangkauan ya, kalau kita makan dengan piring, gelas, sendok garpu, nah itulah yang setidaknya dekat, penyimpanannya dekat dengan lokasi kita beraktivitas ya. Kemudian prinsip sering dipakai. Benda-benda yang sering dipakai harus di lokasi yang paling mudah diakses dan dimanfaatkan. Kemudian prinsip fungsional. Benda-benda yang fungsinya atau kegiatannya berhubungan harus dikelompokkan bersama. Prinsip berurutan, yaitu benda-benda yang secara umum digunakan berurutan harus dikelompokkan bersama dan diletakkan cocok dengan urutan pemakaian. Ya, oh ini harusnya di sini ya. Saya geser dulu ya. Nah, di sini. Oke. Kita lanjut ya, masih terkait dengan kursi tadi. Ini ya. Desain kursi menurut ilmu ergonomi ya, bahkan sampai dengan sikap duduk itu ya dalam perancangan furniture itu dibagi ya menurut BIFMA. BIFMA itu Business Institutional Furniture Manufacturers Association tahun 1973. Nah, di sini BIFMA ini ya yang merupakan asosiasi perdagangan nirlaba untuk produsen furniture bisnis, dia menetapkan ya dari ketinggian kursi, kedalaman kursi, lebar kursi dan lain-lain ya. Nah, untuk ketinggian kursi, bahwa posisi ketinggian sebuah furniture tempat duduk harus memungkinkan kaki pengguna ditopang dengan nyaman oleh lantai ataupun pijakan kaki yang tepat. Ya.
Kemudian terkait dengan kedalaman kursi, ya, kedalaman tempat duduk harus cukup dalam sehingga daerah di belakang lutut atau disebut juga dengan daerah poplite, ya, tidak mengenai bagian depan tempat duduk. Dua cara untuk menjaga kontak poplite yaitu memperbaiki keseluruhan kedalaman kursi dan membuat penyesuaian kedalaman, ya, yaitu menyesuaikan kedalaman kursi di kursi harus menjadi gerakan alami yang tidak membebani pengguna. Ya, kemudian lebar kursi. Nah, bagaimana jika lebar kursi itu terlalu sempit atau terlalu lebar bahkan, ya? Nah, kursi harus cukup lebar untuk mengakomodasi pinggul dan pakaian pengguna yang memungkinkan penggunaan sandaran tangan dengan nyaman. Nah, jikalau kita duduk, kita perlu bersandar enggak? Ya, sandaran kursi itu harus sesuai dengan kontur tulang belakang orang tersebut, ya, yang bersangkutan, dan memberikan dukungan pada punggung untuk mengurangi tekanan pada otot punggung saat duduk. Nah, umumnya hal tersebut harus cukup tinggi untuk mencapai tulang belikat, yaitu cukup lebar untuk menopang lebar pinggang dan memiliki penyangga lumbal untuk mempertahankan kelengkungan lordotik alami dari tulang belakang lumbar. Sekarang terakhir untuk rentang gerak kursi, ya. Kursi dan sandaran harus memungkinkan untuk postur duduk yang bervariasi. Nah, ini dicapai dengan memungkinkan kemiringan ke belakang, ya, kemiringan miring, ya, untuk sandaran kursinya, ya, yaitu antara 10 derajat, yaitu antara 90 derajat sampai dengan 115, ya, lebih disukai. Beberapa kursi juga memungkinkan kursi dimiringkan secara bersamaan. Nah, satu-satunya untuk pengukuran kemiringan, ya, pedomannya itu adalah dengan memastikan sudut batang tubuh ke paha tidak kurang dari 90% dan bahwa sudut tempat duduk antara 0 sampai 4% kemiringan. Sandaran tangan yang tepat dapat membantu menghilangkan tegangan atau stres pada leher, bahu, dan punggung, ya. Sandaran tangan dapat memberikan luas permukaan yang baik untuk kontak lengan sehingga tekanan antara lengan dan sandaran tangan dapat diminimalkan. Ya, ini contohnya nih. Beberapa kursi, ya. Jadi dengan melihat antropometri tubuh manusia yang saya sampaikan di awal tadi, ya, baik itu statis maupun dinamis, ya. Kalau ini kan dalam hal ini semua dinamis, ya. Manusia sebagai pengguna, ya, dia duduk meletakkan punggung, kemudian pinggulnya, ya, di sandaran, kemudian meletakkan badan di alas kursi, ya, dia meluruskan kakinya ataupun dilipat, ya. Nah, ini semuanya ada ukurannya. Jarak antara lutut dengan furniture yang ada di depannya, ya, itu juga sangat berpengaruh, ya, yaitu di sini adalah keterangannya 50, ya. 50. Jadi di sini jarak alas duduk itu kurang lebih 60, ya. Atau di sini, ya. Di sini bisa Anda lihat untuk kursi kecil ini 52. Ya, jadi hampir sama, terpautnya sedikit. Tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Nah, kemudian jarak orang duduk, ya, itu adalah antara satu dan yang lain itu kurang lebih 280. Jarak di sini untuk apa? Tujuannya yaitu orang tersebut dapat mengobrol dengan nyaman, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok meja di depan ini, ya, di meja tamu, ya, itu dibuat lebih rendah ketinggiannya? Kenapa? Ya, karena salah satu adalah supaya tidak menghalangi pandangan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi mereka dapat mengobrolnya itu dapat saling kontak, ya, dapat saling melihat, tidak tertutup oleh barang, ya. Misalkan ini ada pot, ya, atau ini karena ketinggian mejanya terlalu tinggi, ya, maka otomatis barang-barang ada di sini, ya, benda-benda yang ada di atas meja ini akan menutupi pandangan kedua orang ini. Seperti itu, ya. Nah, kemudian demikian juga kalau orang mau nonton TV di ruang keluarga, ada ketinggian juga supaya orang dapat melihat dengan nyaman. Nah, seperti ini, ya. Bisa diatur, ya, ada dua alternatif, 176 cm dan 250. Jadi itu ukuran jarak si pengguna, ya, pengguna ruang tersebut sambil duduk dan nonton TV dengan nyaman, ya, dalam keseluruhan ini, ya, yaitu 250, maksimal 250.
itu harus terpenuhi ya, seperti itu. Nah, dari antropometri itu tadi maka bisalah tercipta suatu desain kursi yang nyaman di sini ya. Dari sudut kemiringan sandaran punggung, dari desain tempat sandaran tangan ya di sini ya. Jarak antara tangan ini ya, sandaran tangan ke bawah ya. Kemudian juga ketinggian ini 17 cm dari jok ya, dari jok atau penutup kursinya ya sampai dengan lantai ya, itu juga perlu diperhatikan supaya apa, kaki kita tidak menggantung misalkan ya, tidak menggantung atau tidak terlipat ya, supaya duduknya bisa nyaman ya. Ini satu seat ya istilahnya ya untuk furniture ya, satu seat, 2 seat dan 3 seat ya kalau ini kursi tambahan. Nah, ini ada ukurannya mengacu pada antropometri dimensi tubuh manusia ya. Jika lo orang mau duduk misalkan di sini ya, nah ini ada ketinggiannya di sini seperti itu ya. Ini 60 ya, Anda perhatikan di sini kurang lebih 75, tapi ini posisi miring ya, posisi kaki. Oh ini ya 52, ini 52 ya, jadi 60 dan 52 ya, katakan ada selisih pun tapi sedikit ya, masih ini ya, karena ini beda ya bentuknya ya, antara ini sofa dengan ini kursi yang ada sandaran punggungnya untuk meletakkan punggung ataupun meletakkan tangan. Nah, ini beda. Nah, seperti itu fungsi dari antropometri dalam ergonomi furniture ya. Nah, berikut beberapa gambar desain kursi yang macam-macam yang bisa kita jumpai di pasaran ya, baik bentuk tradisional dari rotan ya, bentuk modern, kontemporer ya, atau menyesuaikan lekuk tubuh manusia ini ya. Kemudian dia tanpa ini ya, ini plastik atau cetak, ini kursi plastik cetak 3 dimensi. Kemudian pakai goyang ya, kursi goyang. Kemudian ada lagi dia menggunakan kursi beroda. Jadi beberapa desain ini ya mengacu pada antropometri tubuh dimensi manusia yang disesuaikan dengan teknologi ya, teknologi bahan, ada yang dari kayu, rotan, besi ya. Nah, yang menyesuaikan dengan teknologi material ya kursi yang, dan pastinya menyesuaikan gaya arsitektural bangunan ya. Kalau dia klasik ya berilah dia bentuk kursi yang klasik ya, ataupun kalau dia modern minimalis misalkan ya, nah ini bisa diterapkan ya beberapa desain kursi ya, atau milenial gitu seperti ini bisa dilihat ya. Nah, kemudian dari bentuk tradisional ya pakai rotan misalkan, tapi kalau sekarang kan perkembangannya dengan perkembangan material yang ada ya, rotan tersebut diganti dengan plastik dianyam ya, ketahanannya sama ya, cuman mungkin kalau plastik itu kan kalau di luar ya, di outdoor itu mungkin dia gampang retak atau getas, tapi kalau rotan ya, karena dia semakin panas itu kan dia semakin liat ya, semakin terkena cahaya matahari ya, dia semakin lentur gitu ya. Tinggal ini menyesuaikan nih, biasanya diletakkan di teras ya, teras depan, teras belakang, di taman ya, ini ada diberi ayunan ya untuk bersantai, kemudian diletakkan di area kolam renang ya dan sebagainya. Kemudian contoh lain lagi, prinsip dalam merancang ruang kerja, ini kaitannya dengan furniture ruang kerja ya. Nah, batasan antropometri dalam ergonomi suatu yang tampak dan bisa diukur menyangkut karakteristik manusia sebagai prasyarat dalam perancangan suatu alat atau kepentingan untuk melakukan kegiatan. Karakteristik tubuh manusia memiliki tingkatan ukuran bersifat kuantitatif, terukur dengan alat yang sesuai, meskipun dalam praktek pengukuran dihadapkan dengan hambatan keterbatasan yang teramati. Saat ini telah banyak alat antropometer berbasis analog digital yang memiliki akurasi pengukuran yang handal. Jadi benar-benar kalau sekarang sudah digital ya, jadi kita bergerak, tangan kita menggenggam ya, misalkan kita suatu saat mau mendesain suatu alat-alat tukang ya, pertukangan dari palu, obeng ya, mungkin kita pakai skop ya dan lain-lain, pakai mesin bor ya. Jadi itu ukuran atau antropometri telapak tangan itu menjadi acuan
ya, saat kita menggenggam, saat kita mau menembak ya, saat kita mau memukul palu ini ya. Jadi semuanya itu akan menjadi acuan ya. Nah, kaitannya dengan ruangan kerja seperti ini ya. Aktivitas yang dilakukan seorang karyawan di meja kerjanya, antara dia mengetik ya, dia bergeser misalkan mengambil suatu berkas arsip, atau dia membuka laci ya untuk mengambil sesuatu, atau dia ngeprint ataupun terima telepon di belakangnya. Jadi itu adalah semua pergerakan yang dinamis ya. Nah, suatu saat pergerakan manusia ini tadi ya, yang dimaksud tadi, diciptakanlah suatu desain furniture yang multifungsi ini sebenarnya. Ya, ini Anda perhatikan bahwa dalam dua meja ini kan dua helai daun meja kan. Nah, tapi dalam satu saat ya, meja ini ya, daunnya itu dapat dilipat, dimasukkan ke dalam. Ini diputar dan dimasukkan ke dalam. Ya, supaya apa? Itu tadi kembali ke ergonomik furniture ya. Satu, dia praktis. Ya, praktis, ringkas. Tidak terlalu banyak makan tempat. Nah, begitu dia butuh tempat tambahan ya, meja tambahan ini sebagai alat-alat untuk meletakkan barang. Nah, ini tinggal dibuka. Begitu ya. Bagaimana dengan ukurannya? Nah, ukurannya ada di bawah ini. Ya, jadi meja ini dapat diputar, ada ini istilahnya porosnya ya di sini ya. Jadi dia dapat diputar. Nah, seperti ini yang nanti ke depannya itu lebih banyak digunakan oleh masyarakat ya, karena dia dianggap smart house nantinya, furniture untuk smart house. Ya, furniture yang efektif, efisien, praktis, ya, tidak banyak makan tempat. Nah, seperti ini ya. Ini baru meja kerja ya, baru meja kerja, belum ke yang lainnya. Nanti di akhir perkuliahan akan saya tampilkan video ya, yang akan kita lihat bagaimana furniture itu bertindak ya, bertindak secara smart ya. Nah, beberapa desain meja belajar katakan seperti ini ya. Kalau di rumah Anda memiliki ya sebuah meja belajar jika Anda melakukan aktivitas belajar ya, bikin tugas, ada beberapa banyak juga model ya, antara lain seperti ini ya, dari kayu, dan ini yang sisi kanan ini sudah dimodifikasi pastinya ya. Ini ada ukuran-ukurannya nih. Misalkan ini lebar 120 ya, lebar tampak depan ya, kemudian panjangnya ini ya ke belakangnya ini 60. Ketingginya nggak terlalu tinggi ya, damati dia 75 tapi sampai meja ya. Dimana damati dalam hal ini orang yang mau belajar itu paling tidak dengan ketinggian 75 cm ini dia dapat mengerjakan ya tugasnya dengan nyaman. Sini ya. Kemudian ada rak-rak ya. Jadi dalam satu meja ini efektif nih. Beda dengan yang sebelahnya ya. Dia tidak ada raknya, tidak ada laci-lacinya. Mungkin diletakkan di rak yang lain atau di laci yang lain ya. Tapi dengan desain ini setidaknya kan dia bisa memenuhi ya rak-rak untuk tempat penyimpanan nih, tempat menyimpan buku ya, pajangan, ada bahkan ada jam meja ya, dan seterusnya. Ada untuk kotak ini ya, menyimpan kotak untuk perlengkapan, misalkan perlengkapan menulis ya, dan sebagainya. Ini bahkan ada rak kecil nih ya. Nah, ini buat semakin ringkas mungkin ya dari sisi kebutuhannya pun untuk mengcover ke aktivitas mungkin lebih banyak yang ini ya. Kalau yang meja di sebelah kanan ini mungkin cenderung lebih untuk ya ngetik-ngetik biasa begitu ya. Tapi kalau yang ini ya sampai ini ya, tempat meletakkan lampu belajar ini pun ada ya, cuman dia di bawah ya, dan berarti yang sisi belakang itu kan sudah maksimal ya. Nah, seperti itu, ada ukurannya. Per laci 18 cm. Ya, ini sudah buku-buku itu masuk, atau ballpoint ya, itu masih bisa masuk. Ini ya. Ya, selain laci ada juga lubang ya untuk meletakkan tadi keranjang dan seterusnya. Nah, ini tadi yang terkait dengan, saya ulangi ya, terkait dengan peletakan ini ya, peletakan efektivitas ini, penyusunan rak-rak yang ada di dapur katakan, atau di rak pajang atau sekat ya. Nah, ini prinsip derajat kepentingan, prinsip sering dipakai ya. Kalau sering dipakai jangan diumpetin ya. Kalau tidak jarang dipakai ya kita letakkan di yang mungkin yang paling atas mungkin.
atau berurutan ya, sesuai misalkan alat-alat untuk masak dikelompokkan, alat-alat untuk minum, alat-alat untuk makan, ada piring, gelas, sendok, garpu. Nah, itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan urutan pemakaian. Nah, misalkan ini contoh lemari pakaian ya, ada pakaian lemari luar nih, misalkan untuk orang Eropa ya, atau pakaian dalam ada rak sendiri ya, sesuai dengan ukuran ya. Anda perhatikan 180 158 ya. Nah, di atas ini adalah untuk meletakkan topi. Ini untuk orang Eropa ya, orang luar negeri. Lemari digunakan untuk menyimpan pakaian, di mana lemari ditentukan oleh ukuran-ukuran pakaian kita. Jadi ini mengacu pada ukuran pakaian. Ukuran pakaian untuk wanita bila ada ukuran panjang atau gaun maka ukuran sekitar 130 sampai dengan 140 cm. Jika tinggi lemari dengan kaki 15 cm maka kurang lebih 155 cm. Jadi ini ada kakinya nih ceritanya. Nah, bila ada tempat untuk meletakkan topi, lemari menjadi lebih tinggi lagi, tambah 20 cm di sini. Yaitu menjadi 175 cm gitu. Menyesuaikan ya. Perlu enggak laci untuk menyimpan topi? Nah, agar pakaian dengan lebar 50 sampai 55 cm mendapat tempat yang baik, maka kedalaman lemari ini ya, yaitu 56 sampai dengan 62 ini. Kedalaman ya, tempat untuk menjangkau itu. Bila tidak ada tempat yang cukup untuk menempatkan lemari dengan kedalaman seperti itu, pakaian dapat kita gantung. Namun pada suatu saat baju yang digantung tadi dapat dengan mudahnya kita tarik keluar. Gitu ya. Itu pertimbangan untuk desain suatu lemari pakaian. Nah, beberapa desain ya yang diterapkan ya, ini sebuah lemari besar ya, lengkap, bahkan ada tempat untuk menyimpan koper. Jadi tidak asal membuat lubang ya, ini disesuaikan juga nih untuk ukuran kopernya. Ada tempat gantung, tempat jaket ya, dari blazer, jas, jaket. Kemudian ada rak untuk meletakkan sepatu, kursi, sepatu, sandal ya, sandal kamar. Ini sepatu boot ya, kemudian tas, kemudian keranjang-keranjang, mungkin baju bersih, baju kotor ya, ini baju acara khusus misalkan ya. Nah, semuanya diatur sedemikian rupa. Atau kalau sampai dengan seseorang mengambil sesuatu ya, dia perlu bantuan ini ya, ada tangga kecil. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Nah, ini kan yang sesuai ya, sesuai dengan ukuran. Jadi kita tidak terlalu ototnya itu tidak kontraksi ya, tidak capek hanya sekedar mengambil baju ya, misalkan ini dengan tongkat ya untuk menjangkau yang bagian tinggi itu tadi. Nah, ini serba dimudahkan nih kalau ini ya. Jangan sampai kegiatan sehari-hari kita beraktivitas mengambilnya itu harus memakai bantuan ini kursi kecil ya, nanti juga akan suatu saat ya itu akan terkendala ya, misalkan jatuh, terpleset dan sebagainya. Dan itu pastinya desain itu nantinya tidak akan berhasil kalau memang seperti itu ya. Kemudian untuk lemari dapur ya, lemari pecah belah untuk menyimpan alat-alat makan seperti piring, gelas, mangkuk, hendaknya tidak terlalu dalam memasukkannya ya, atau kedalaman lemarinya tidak terlalu dalam masuk ke belakang, agar tidak menyulitkan pencarian piring yang ditumpuk. Nah, yang paling cocok adalah lemari dengan ketinggian sedang dengan kedalamannya itu hanya 40 sampai 45 cm. Barang pecah belah sering digunakan ditempatkan dengan jangkauan yang nyaman, yaitu 70 sampai 150 cm. Ya, dan meja tarik untuk pengaturan alat-alat sangat memudahkan dan meringankan pekerjaan. Lemari dinding dapat digantungkan pada ketinggian yang disesuaikan terutama dengan si pemakai dapur. Di atas lemari persiapan makan disiapkan juga makanan. Untuk ukuran ini sebuah meja dinding yang sederhana sudah memadai. Guna memanfaatkan tempat di bawahnya dibuat laci-laci untuk piring, mangkuk, sendok garpu dan alas makan. Lemari dapur harus memberi tempat cukup untuk pecah belah dan juga untuk bekerja serta meletakkan benda-benda yang diperlukan, yaitu untuk memenuhi syarat tersebut ya perlu dibuatkan sebuah almari meja yang dalam dengan ketinggian tempat kerja 80 sampai 90 cm. Dengan bagian atas lebih masuk dan papan kerja selebar 65 sampai 75 cm dapat ditarik keluar guna memudahkan pekerjaan pada posisi duduk. Nih ya, ini keterangannya lengkap ya. Jadi ini gambarnya seperti ini. Ini misalkan satu kitchen set nih, kitchen set satu yang di bawah dan satu raknya digantung ya, menempel di dinding.
dengan total ketinggian itu 2 meter. Ya, lebarnya 50 nih ya. Untuk barang pecah belah ataupun jarang ini ya digunakan kurang lebihnya 50. Nah, seperti ini ya. Ini 36 ya, malah 38 ini ukurannya ya, supaya menjangkau tidak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam kan resiko ditarik-tarik pecah di jalan kan. Nah, seperti itu. Beberapa contoh ya untuk desain kegiatan ya, aktivitas di dapur. Seperti ini ya. Ibu persiapan mau masak nih, kemudian meracik-racik ya, kemudian ini lagi apa ya? Mungkin mulai persiapan menata piring-piring untuk menyiapkan makan kita ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang paling atas itu biasanya yang untuk meletakkan barang-barang yang jarang dipakai. Nah, seperti ini ya. Jadi aktivitasnya itu sepertinya ya banyak menguras energi ya. Karena masak itu kan nggak cuma masak-masak ya, bahkan sampai dengan menata masakan, menyajikannya di meja makan. Setelah itu kita nikmati ya. Jadi ini satu keseluruhan dengan ukuran yang ada itu ya, mengacu pada ukuran tubuh manusia atau antropometri tubuh manusia. Seperti itu ya. Nah, untuk ukuran meja sekarang, meja makan, meja kerja, dan meja tamu. Ya. Meja makan kita gunakan untuk bekerja, makan, dan meja kita gunakan untuk bekerja, makan, dan berbincang-bincang. Bentuk dan ketinggiannya meja pun harus disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan. Saat ketinggian daun meja yaitu 72 sampai 75 cm agar kita dapat makan dalam posisi duduk yang tegak. Lebar daun meja tergantung pada jumlah hidangan yang disajikan. Tiap orang membutuhkan selebar 60 cm. Ya, tergantung dari hidangan yang ditata di atas meja tersebut. Kemudian meja kerja, meja dengan ketinggian 72 sampai 78 cm ya. Kalau di meja makan ini meja kerja ya. Lebar daun meja harus memungkinkan kita menjangkau dengan mudah apa yang berada di atasnya. Ada laci ya. Dan lemari pada si meja dapat digunakan untuk menyimpan segala keperluan tulis menulis. Tapi yang harus diperhatikan, tersedianya ruang untuk duduk setinggi 58 cm dan selebar 55 cm. Kemudian meja tamu hendaknya ditentukan tidak lebih dari 60 cm agar kita bisa saling memandang, yang tadi seperti saya sampaikan ya. Karena ini meja tamu untuk mengobrol kan, supaya tamu kita juga nyaman, tidak saling celubah ya atas celuk kalau kita mau ngobrol. Bila ruangan tidak memungkinkan, kita isi dengan meja serbaguna yang praktis. Meja semacam ini dapat kita gunakan sebagai meja tamu dengan merendahkannya serta mengaturnya, dan dengan daun meja tari ya. Meja itu dapat digunakan sebagai meja makan ataupun meja kerja. Nah, ini ya. Jadi hampir semua meja ini sepertinya ukurannya ketinggian 75 cm ya. Nah, seperti ini ya, 150 lebar. Jadi dengan ukuran lebar 150, si yang bersangkutan ini, si penggunanya itu dapat leluasa nih, lumayan ya dalam bekerja. Ini beberapa gambar lanjut ya. Ini adalah di sebuah kafe ya. Anda pernah ya, ini beberapa model ini kan seperti di kafe-kafe makanan fast food ya. Nah, dan gambar ini ada gambar 1, 2, ya ini gambar 2 ya. Anda perhatikan untuk penataan sirkulasi orang yang ada di sini ya. Jadi diperhatikan kalau ini ya luas area nih. Kalau orangnya lagi mau duduk atau mau berpindah atau mau dia sekedar bergerak sedikit untuk menjangkau makanan yang agak jauh gitu ya di meja, bagaimana? Kan berarti kan dia perlu menggeser badan ya. Yang ini dia membungkuk, duduk agak membungkuk. Padahal batasnya mau lewat nih, tanpa mengganggu batas. Kita nggak mungkin kan, misalkan kita suatu saat mau memperbaiki duduk kita ya, posisinya biar nyaman, tapi batas juga dia butuh jalan untuk menghantarkan makanan ke customer yang lain. Nah, ini yang sirkulasi di sini yang perlu diperhatikan. Beberapa penataan denah yang di kafe ya, baik model single ataupun sitting group, di sini yang model group ini ya. Nah, ini beberapa kita jumpai di restoran fast food. Ya.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa antropometri tubuh manusia itu sangat penting untuk kita ketahui detailnya ya, karena jika kita untuk merancang sesuatu apapun itu ya demi kenyamanan si pengguna, khususnya ini furniture ya, nah kita harus lihat ya ukurannya seperti yang tadi saya bilang di depan ya, karena supaya menjadi suatu furniture yang ergonomis ya, berarti detailnya untuk ukuran tubuh manusia harus benar-benar nanti diterapkan sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Katakan orang Asia, orang Eropa ya, yang pastinya pasti beda ya, seperti itu, supaya untuk mendapatkan kenyamanan dalam beraktivitas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan terkait dengan antropometri dan ergonomi ya. Untuk di akhir perkuliahan akan saya tayangkan lagi ya satu video terkait dengan smart furniture ya, untuk smart house. Sangat menarik, silakan Anda Anda saksikan ya, supaya Anda lebih ini lagi ya, lebih memahami dari penyampaian materi perkuliahan hari ini. Silakan menikmati ya tayangan.
Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Videonya nanti lain waktu bisa Anda tonton, lihat lagi di YouTube ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, semoga apa yang saya sampaikan barusan tadi bisa menambah pengetahuan Anda tentang antropometri dalam ergonomi. Kita ketemu lagi dengan kesempatan dengan topik yang pastinya berbeda. See you. Dah.